Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, ya alhamdulillah ya. Hari ini tanggal 10 Desember 2023. Artinya apa? Artinya musim tanam di tahun 2023 ini agak mundur ya. Karena memang hujan di luar prediksi ya, yang seyogyanya biasanya di pertengahan bulan 11 biasanya kita sudah selesai tanam ya. Hari ini rata-rata tanam masuk di bulan Desember ya. Paling cepat itu di 1 Desember 2023 ya. Tapi nggak masalah lah ya. Yang jelas untuk yang sudah tanam, alhamdulillah ya, kemarin diberi hujan agak deras ya. Terus kemudian hampir rata-rata yang tanam duluan sudah pada tumbuh ya, sekitar hampir satu jengkal ya, hampir satu jengkal antara jempol dan telunjuk ya. Tapi kami mencoba di jalan yang aman ya, di rute yang aman, yaitu tanam pasca hujan lebat ya. Nah ini 2 hari yang lalu hujan lebat ya, terus kemudian tanah di bawah ketika kita doker-doker ya, nah itu sudah basah ya, makanya kami beranikan betul tanam ya. Dan mudah-mudahan kalau melihat prediksi 1, 2, sampai 3 hari ke depan insya Allah tetap akan diguyur hujan ya. Terus kemudian untuk bibit ya teman-teman, kami hari ini menggunakan bibit Wiro Sableng ya, mencoba. Alasannya cukup sederhana ya. Alasannya bibit lebih terjangkau ya, lebih murah dibanding daripada bibit-bibit yang lain ya. Terus kami mix dengan BC 18 ya. Jumlah ya bibit untuk NK212 atau NK Wiro Sableng 10 kilo dan BC 18 saya persiapkan 5 kilo. Jadi saya sediakan untuk lahan sekitar 7.000 meter persegi ini 15 kg ya. Untuk jarak ya, hari ini kami betul-betul bikin rapat ya. Untuk satu gulut ini ya, itu sekitar 3 kilan ya teman-teman. Nah itu 60 ya, 60 cm itu kami isi 2 baris ya jagung ya. Terus kemudian untuk jarak ke depan biasa 1 kilan ya, kurang lebih sekitar 20 cm ya. Insya Allah itu masih relatif punya selah cahaya ya. Terus kemudian kunci di kerapatan ini ya, seperti yang saya sampaikan sudah bahwa kalau nanam jagung ya, kunci pertama adalah pada kompos yang banyak ya. Ini untuk kompos kambingnya kami beri sekitar 70-80 karung ya. Kami tebar, terus kemudian kami rotari, dan untuk dasaran pupuk kompos di tanaman jagung itu menggunakan kuhi ayam ya. Habis 60 plus 12, jadi 72 karung ya. Baik teman-teman ya, cukup sekian review video kita hari ini. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Peternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ya teman-teman, untuk jarak ke sampingnya ya, 1, 2 ya, 40 cm lebih dikit, taruhlah 45. Untuk yang sebelahnya 1, 2, 3 ya, 2,5 ya. Nah itu hampir sekitar 50 cm atau setengah meter ya, setengah meter. Musuh sekitar 40 meter ya, 40 cm ya. Ini ke sini 40 cm ya, terus kemudian ini ke sini sekitar 50 cm ya. Terus kemudian untuk jarak ke depannya 1 kilan ya. Nah, karena memang untuk jarak saya kira sudah rapat ya. Untuk satu lubang hanya kami isi 1 ya teman-teman. Nah, jadi untuk sebelum kami tanam seperti ini ya, bibit itu semalaman kami rendam ya teman-teman.
mulai sekitar jam 10 malam sampai dengan jam 6 sampai jam 7 pagi baru kita balik lagi, terus kemudian kita siap untuk tanaman ya. Untuk videonya bisa disaksikan video berikut ini. Baik teman-teman ya, untuk di musim tanam pertama ini saya mencoba bibit ya, yang lain sudah. Hari ini saya mencoba NK212 ya teman-teman. Saya memilih ini karena relatif terjangkau harganya ya, hanya sekitar 450.000 per 5 kg ya, artinya 1 kilogramnya 90.000 rupiah ya. Kalau yang lain kan ada yang 100, ada 100 sampai dengan 115, ada yang sampai dengan 120.000 ya. Ya, ada yang satu saknya sampai dengan 650 ya. Saya hari ini menggunakan NK saja lah, NK212 yang harganya relatif lebih murah ya. Bagaimana keunggulannya kita belum tahu semua ya teman-teman. Saya baru pertama kali juga untuk nanam NK212 ini ya. Kalau melihat bibitnya ini hampir sama dengan BC 18 ya. Nah, ini NK212. Nah, NK212 sebanyak 10 kilo ya teman-teman. Sementara saya mix dengan BC 18 ya teman-teman. BC 18 sejumlah 5 kg ya. Kita aduk saja. Untuk luas lahan ya sekitar 7.000 meter persegi, saya sediakan sekitar 15 kilo ya teman-teman. Nih teman-teman, perbandingannya hampir sama ya. Yang BC 18 ya teman-teman itu relatif lebih merah. Tuh, relatif lebih merah. Kalau yang NK212 relatif lebih pucat. Nah, ini bukan karena kualitas bibit ya teman-teman, ini karena memang kualitas perlakuan saja. Nah teman-teman, untuk bibitnya ya malam ini kita aduk sekitar 13 kilo ya. Jadi nanti kalau kurang gampang kita nambah, nggak usah yang dikasih perlakuan benih ya. Itu kita sisakan 2 kilo yang BC 18. Terus kemudian kita beri fungisida anti jamur ya. Saya pakainya Acrobat ya. Sampean boleh menggunakan selain Acrobat ya. Ada Demop ya. Terus kemudian ada Quisher ya. Terus kemudian ada merek-merek dari yang lain ya. Hari ini saya menggunakan ini yang menurut saya relatif lebih murah ya. Nah, ini adalah fungisida anti jamur pra dan purna tumbuh. Artinya pra itu sebelum tumbuh, terus kemudian purna itu setelah tumbuh ya. Alangkah baiknya dilakukan ya di pra tumbuh supaya kita tidak 2 kali kerja ya teman-teman. Kalau dilakukan purna tumbuh kita 2 kali kerja ya teman-teman. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, supaya fungisida bisa terserap ya. Kalau kita memberikannya ini di malam hari sekitar jam 10 malam ya. Kalau bisa dari sore tadi ya, cuman nggak sempet. Nah, ini besok pagi insya Allah sudah terserap ya. Kita beri Acrobat ya teman-teman ya. Dalam bibit biasanya sudah ada insektisida ya teman-teman, tapi ini saya beri lagi ya karena untuk mencegah serangga ya, untuk
jumlah total itu nggak ada aturan khusus ya. Kalau saya menggunakan sekitar setengah botol ya, 50 ml ya. Itu untuk bibit 10 sampai 15 kg ya. Ya, ini keunggulannya ada kalau kita menggunakan insektisida ini. Ya, nggak harus Regen ya, boleh merek-merek yang lain. Keunggulannya satu, ketika banyak serangga, ketika makan dia akan mati. Yang pertama, yang kedua kalau memang ada tikus ya, terus kemudian senggung ya kalau di sini namanya, itu makan ini pun dia akan mati ya, dia akan mati. Kalau kita sayang kalau pasca tanam nanti ternyata tidak langsung hujan ya, biasanya kan tunggunya agak lama dia. Tapi ketika pasca tanam terus kemudian hujan, sebetulnya nggak diberi juga nggak masalah ya teman-teman. Jangan lupa dikasih air ya teman-teman. Kalau ini tidak, kalau saya menggunakan sekitar 1,5 gayung. Ini sudah setengah gayung. Nah, tujuan diberikan air supaya fungisida dan insektisida terserap yang pertama ya. Yang kedua, penggunaan air ini sama dengan kita sudah mulai menanam di malam hari. Airnya ya teman-teman. Besok nanamnya gimana kalau memang banyak airnya seperti ini? Jangan takut ya teman-teman. Kalau airnya seperti ini, besok juga dia akan kering terserap oleh bibit ya. Hari ini memang terlihat kecil-kecil bibit ini ya, tapi insya Allah ketika kita rendam seperti ini, besok pagi sudah kelihatan lebih besar ya. Terus kemudian airnya juga akan terserap oleh bibit ya. Nah, sementara untuk di sampingnya ya teman-teman, itu kami beri bonggol ya teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk bibit di musim kedua nanti. Yang pertama, yang kedua persiapan untuk makan ternak ya. Di samping seperti ini, itu kalau memang nanti ketika waktu-waktu tertentu memang kita kepepet ya, untuk ternaknya kita bisa ngambil daun yang ada, daun singkong yang ada di samping seperti ini ya. Dan ini muter ya. Nah, ini masih ada bibit singkong ya teman-teman. Nah, ini nanti diletakkan di tengah sekitar 2 baris ya. Setiap 20 gulut satu. Jumlahnya sekitar 60 gulut ya. Baik teman-teman, cukup sekian. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif. Petani Indonesia, petani hebat, Anda semua luar biasa.